Nah, kemarin kita udah sampai di sini ya, peubah acak, ya, kemudian fungsi sebaran. Nah, hari ini kita mulai dari sini dulu ya. Baik, karena ini kan sifatnya mengulang ya, jadi mungkin kita cepat saja. Baik, ini definisi peubah acak diskret. Nah, peubah acak diskret itu nilainya hanya pada himpunan bagian yang tercacah X1, X2 dari R. Nah, contohnya apa nih peubah acak yang diskret? Ya, jadi kalau kita nanti menghitung jumlah orang kayak gitu ya, nah itu diskret ya. Jumlah orang kan 1, 2, 3. Nggak mungkin jumlah orang 1,5 Bu, gitu. Jadi misalkan teman-teman sedang mengamati berapa sih jumlah pengunjung Bank BNI misalkan di jam-jam tertentu. Nah, terus teman-teman bilang, oh jam 1 siang tuh ada Bu, nih 9,5 Bu. Loh kok 9,5? Iya, karena ada ibu hamil. Nah, saya hitung bayinya setengah. Itu nggak boleh ya. Jadi ibu hamil tetap dihitung satu. Gitu. Jumlah mahasiswa, jumlah orang, jumlah mobil misalnya gitu ya, itu dia diskret. Tapi juga ada nanti peubah acak yang kontinu. Nah kemudian suatu himpunan bilangan C disebut tercacah jika C terdiri atas bilangan berhingga atau anggota C dapat dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan bulat positif. Masih ingat nggak apa sih korespondisi satu-satu itu? Ini belajar fungsi ya. Wah, fungsi bijektif ya. Nah, kemudian, nah ini penting juga nih, fungsi massa peluang. Kemarin kita udah mempraktekkan sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita punya fungsi sebaran, maka kita bisa mencari fungsi massa peluangnya. Dan sebaliknya. Nah, jadi fungsi massa peluang atau probability mass function dari suatu peubah acak diskret X adalah fungsi Px ya yang memetakan R ke selang 0,1 ya yang diberikan oleh ini dia peluangnya Px X kecil itu adalah peluang X ya, X besar ini peubah acak ya sama dengan X kecil itu sudah merupakan nilai tertentu. Sekarang definisi 1.9 ini adalah peubah acak kontinu. Suatu peubah acak X dikatakan kontinu jika fungsi sebarannya dapat diekspresikan sebagai, nah ini dia integral ya. Pokoknya gini, kalau F besar itu berarti dia fungsi sebaran atau fungsi distribusi ya. Nah ini Fx X sama dengan integral dari min tak hingga sampai X Fu du. Ini fungsi yang lain gitu ya, Fu du. Nah untuk suatu fungsi F memetakan R ke selang 0 sampai tak hingga yang dapat diintegralkan. Nah, selanjutnya fungsi f kecil ini ya, sama dengan fx ini boleh nulisnya f atau ini fx gitu ya, ada subscriptnya. Itu disebut fungsi kepadatan peluang atau probability density function bagi x. Ya, nanti kita akan belajar tentang integral, banyak menggunakan integral, jadi teman-teman yang belum atau yang lupa gitu ya masalah integral boleh dilihat lagi. Baik, sudah selesai ya topik 1.2. Sekarang kita lanjutkan ke 1.3. Kita akan membahas momen, nilai harapan, dan ragam. Nah, apa itu momen? Nah, yang pertama, ya jika X itu adalah peubah acak diskret dengan fungsi massa peluang Px ya, maka momen ke K dari peubah acak X itu didefinisikan sebagai nilai harapan ini ya, X K ya, X pangkat K sama dengan sigma dari XI pangkat K PX XI. Nah, itu jika jumlah di atas atau jumlah ini konvergen. Kemudian yang kedua, ya, jika X adalah peubah acak kontinu, ya, dengan fungsi kepekatan peluang Fx, maka momen ke K dari X didefinisikan sebagai ekspresi ini. Ya, jadi sebenarnya sama aja ya dengan yang diskret. Jadi kalau diskret itu pakai notasi sigma, tapi kalau kontinu ini dia pakai notasi integral, seperti itu. Ya. Jadi inilah dia ya momen ke K ya E penilai harapan X K gitu ya jika integral di atas konvergen. Jika integral di atas divergen maka
momen ke K dari perubahan acak X itu tidak ada. Nah, momen pertama dari perubahan acak X itu disebut nilai harapan atau expected value dari X dilambangkan dengan EX. Jadi, sering ya, pasti udah hafal luar kepala ya. Jadi kalau ada EX itu apa? Ya tergantung, kalau dia perubahan acaknya kontinu maka integral X, Fx, dx, nah gitu ya, sering ya kita ya. Tapi kalau dia discrete, ya maka kita pakai sigma X. Nah, gitu. Baik. Nah, kemudian ini ada momen pusat, ya. Mirip saja ya dengan momen, akan tetapi momen pusat ke K ya dari suatu perubahan acak X itu didefinisikan sebagai momen ke K dari perubahan acak ini, atau yaitu ini pangkat K. Ya. Momen pusat pertama itu adalah 0. Momen pusat kedua dari X itu disebut ragam atau varians dari X dan dinotasikan dengan var X atau sigma X kuadrat. Nah, kemudian ini ada fungsi pembangkit momen atau moment generating function dari suatu perubahan acak X itu didefinisikan sebagai, ya ini ya, MXT itu adalah nilai harapan atau ekspektasi E berpangkat TX. Untuk T anggota bilangan real, sehingga nilai harapan di atas ada. Nah, momen ke K dari perubahan acak X dapat diperoleh dengan cara menentukan turunan ke K dari fungsi pembangkit momen MXT untuk nilai T sama dengan 0. Nah, jadi E X pangkat K itu adalah MXK ya. Untuk ini ya, ini kan T ya. T-nya itu kita ganti dengan angka 0. Seperti itu. Ya. Ya, jadi kita punya ya. Jadi kalau ini diturunkan ya. Ini juga diturunkan. Tebal nggak apa-apa lah saya tulis kayak gini ya. Pangkat TX. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan turunan apa nih? D, DT gitu ya. Kemudian pangkat TX gitu ya. Nah, ini ada justifikasinya ya. Sehingga ini boleh keluar seperti itu. Tapi nggak semua ya. Akan tapi di sini boleh. Nah, ini boleh Nah, ini ibaratnya dipindahkan posisinya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ingat ya, turunan ini ya terhadap T, teman-teman ingat ya kalau misalkan ada pangkat AX gitu ya. Maka ini DY DX ya, kalau ini diturunkan terhadap X-nya, biasa kita lambangkan seperti ini, itu adalah berpangkat AX ya. Nah, jangan kebalik di sini, ini diturunkan terhadap T ya, berarti ini anggaplah X-nya itu konstanta ya, sama seperti A di sini. Ya, oleh karena itu, ya, ini turunannya adalah X, gitu ya. Kemudian berpangkat TX. Seperti itu. Nah, kemudian tadi, ya pada saat T sama dengan 0, nah berarti ini kalau kita masukkan T-nya 0, ya maka ya ini akan menjadi ya X kalikan T-nya 0. 0 kali X itu kan 0. Nah, tapi hati-hati ya, pangkat 0 itu bukan 0. Ya, pangkat 0 itu adalah 1. Berarti ini X. Nah, seperti itu. Ya, ini diturunkan pertama, ya berarti ini X. Ya. Nah, kalau diturunkan 2 kali, ya, maka kita akan mendapatkan, nah kita mulai dari menurunkannya dari sini. Ya. Nah, jadi kalau diturunkan 2 kali, maka menjadi, ya, nah ini diturunkan 2 kali, ya berarti kita punya X kalikan, diturunkan terhadap T 2 kali ya, berarti X kalikan X, nah langsung aja ya, X kuadrat, TX, dan seterusnya, ya.
Diturunkan 3 kali, 3 kali, ya, maka silakan nanti ya berulang lagi ya, ini tinggal E X pangkat 3 TX. Nah, teman-teman udah tahu polanya ya, berarti kalau diturunkan K kali, ya maka nanti ini akan menjadi E X pangkat K E pangkat TX. Itu penjelasan dari definisi 1.12 ya. Kita kembali lagi. Kita sudah tahu ya momen ke K dari peubah acak X dapat diperoleh dengan cara menurunkan turunan ke K ya dari fungsi pembangkit momen MXT ya. MXT itu nggak lain adalah ini tadi untuk nilai atau pada saat kita memasukkan T-nya sama dengan 0. Nah, kemudian definisi 1.13 fungsi pembangkit peluang. Ya, kalau 1.12 tadi fungsi pembangkit momen ya. Kemudian kalau yang ini fungsi pembangkit peluang. Nah, fungsi pembangkit peluang atau probability generating function dari suatu peubah X itu adalah ini G lambangnya ya. Gx S ya sama dengan E S pangkat X untuk S anggota bilangan real sehingga nilai harapannya ada. Nah, silakan teman-teman verifikasi pola ini. Jadi di sini sudah punya kita Gx dikerjakan pada S ya adalah ini. Maka silakan diverifikasi bahwa nanti G aksen X pada saat S-nya sama dengan 1 itu adalah EX. Turunan keduanya ya pada saat S-nya itu 1 itu adalah EX kalikan X min 1 dan seterusnya ya sehingga nanti kalau kita turunkan sebanyak K kali ya maka kita akan mendapatkan ekspresi ini. Ya, boleh kita verifikasi sekarang. Baik ya, jadi kita punya D ini diturunkan terhadap S ya. E-nya kita buat seperti itu aja ya. S pangkat X ya. Probability generating function-nya. Kemudian ini ada justifikasinya dia boleh ditukar. Jadi boleh ini E-nya keluar. E, kemudian DDS, S, seperti ini. Itu boleh ya. Nah kemudian ini diturunkan terhadap S. Ingat ya, kita sering misalkan dia sama dengan X pangkat N. Maka ini kalau diturunkan terhadap X ya, atau boleh kita tulis apa nih dy dx gitu ya. Ini apa? Ya, N ke depannya ya. N, X, N min 1. Seperti itu. Nah, sama ini pada saat ini diturunkan terhadap S, ya, maka nanti ini hasilnya adalah X, kemudian S, kemudian X min 1. Seperti itu. Nah, kemudian dengan mengganti S sama dengan 1, ya, maka kita akan peroleh ini E, X, S-nya 1 ya. Nah, berapapun nilai, ini kan bilangan pokok, ini bilangan berpangkat ya, maka ini 1 berpangkat berapapun, maka ini hasilnya akan 1. Maka ini hasilnya adalah EX. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita turunkan 2 kali, ya, maka turunan keduanya, lambangnya seperti ini, ya, dari E, S, X pangkat S, gitu ya. Sama seperti tadi polanya, dari sini aja ya kita ya. Nah, dari sini, ini kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan ya turunan terhadap S-nya ya. Maka kita punya, lagi-lagi pangkatnya ini pindahkan ke bawah gitu ya. X kalikan X min 1, kemudian S, nah ingat ya pangkatnya dikurangkan 1. Berarti pangkatnya seperti ini. Seperti itu, ya kemudian kita evaluasi untuk S sama dengan 1. Ya, berarti ini 1 berpangkat berapapun hasilnya adalah 1 ya, berarti ini turunan keduanya adalah kita dapatkan seperti ini. Nah, tidak usah kita bahas lagi untuk turunan
pangkat 3-nya, akan tapi singkat ceritanya ya nanti turunan pangkat 3-nya ya dari S pangkat X-nya ini. Kita lihat ini udah ada polanya ya. Jadi kalau turunan pertama ini EX, turunan kedua ini X kalikan X min 1. Nah, berarti turunan ketiganya X, X min 1 gitu ya. Kemudian X min 2. Nah, dan seterusnya ya. Sehingga ya kita bisa dari pola ini ya. Jadi kalau ini 3 gitu ya. Yang ini 2 gitu ya. Ini 2, ini min 1 gitu ya. Berarti kalau ini K ya, pangkat K, S pangkat X, maka ini X, X min 1, X min 2, dan seterusnya sampai X. Jadi kalau ini 3 ya, ini 2. Ya, kalau ini 4, ini 3. Seperti itu kan. Jadi kalau ini K, maka yang ini ya sama aja sih, ya tergantung bagaimana kurungnya gitu ya. Cuma ya boleh sih min gitu ya mungkin tadi ya. K min 1 gini kan maksudnya. Ya kan? Tapi kalau kita langsung buka kurungnya kan berarti min K plus 1 gitu jadinya kan. Ya. Nah, seperti itulah ya kita sudah memverifikasi 1.13. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Itu dia udah kita verifikasi. Ini ya tadi ya, min K plus 1. Atau boleh mungkin teman-teman min dalam kurung K min 1 gitu. Ya nggak masalah sih. Udah definisi 1.13. Nah, sekarang 1.4 sebaran bersyarat dan nilai harapan bersyarat. Nanti teman-teman pasti udah tahu juga ya. Cuma kita tinggal ingatkan lagi ya. Baik, jadi yang namanya fungsi sebaran bersama ya, definisi 1.14. Fungsi bersama dari dua peubah acak X dan Y adalah fungsi F. Ya, ingat ya, kita sepakat aja untuk kuliah ini yang namanya fungsi distribusi atau fungsi sebaran itu F besar gitu ya. Baik ya, jadi di sini F memecahkan R kuadrat ke 0,1 yang diberikan oleh ini. Ya, F, ini peubah acak yang terlibat adalah X dan Y gitu ya. Ini fungsi terhadap X, Y. Kita boleh, karena kita udah tahu ya kita berbicara di semesta seperti apa, maka boleh kita penulisannya F, X, Y. Itu adalah peluang peubah acak X kurang dari sama dengan nilai tertentu, yaitu X kecil ya, koma peubah acak Y kurang dari sama dengan Y. Nah, itu dia fungsi sebaran bersamanya. Nah, untuk selanjutnya hanya akan diberikan contoh pola untuk peubah acak kontinu. Karena kalau peubah acak diskret itu sama saja. Ya. Jadi, kita mengganti namanya saja sih, namanya fungsi kepekatan peluang. Ya, itu dengan fungsi massa peluang. Kemudian integral, kita ganti dengan notasi sigma atau penjumlahan. Itu ya. Jadi, fungsi kepekatan peluang, nah itu biasanya terminologi untuk peubah acak yang kontinu. Kalau fungsi massa peluang itu yang diskret gitu ya. Kemudian operator penjumlahannya juga integral ya untuk yang peubah acak kontinu. Sedangkan untuk yang diskret itu dia sigma. Gitu ya. Kalau dulu dosen saya lucu deh dia. Jadi dia bilang pokoknya ingat aja gini, kalau integral itu kan mulus gitu ya, S-nya mulus gitu. Kontinu gitu. Sedangkan penjumlahan itu kan sigma tuh kayak gini, diskret dia, patah-patah dia bilang. Baik, nah ini udah main integral kita. Jadi peubah acak X dan Y disebut dua peubah acak kontinu yang menyebar bersama jika untuk setiap X, Y anggota bilangan real, fungsi sebaran bersamanya dapat diekspresikan sebagai ini. Ya, F, X, Y, ya integral dari minta hingga sampai Y
Kemudian dari minta hingga sampai X, F, UV ya, DU, DV. Untuk suatu fungsi R kuadrat ke 0,1 selang tertutup yang terintegralkan. Nah, selanjutnya F disebut fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Kalau yang diskret berarti fungsi massa peluang bersama, gitu ya. Dari perubahan acak X dan Y. Dari ekspresi di atas dapat dilihat hubungan berikut. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau ada fungsi distribusi, ya, seperti ini. Nah, kalau kita turunkan terhadap X dan terhadap Y, ya maka kita akan mendapatkan fungsi kepekatan peluang bersama. Ya, jadi ingat ya, kalau ada ini fungsi distribusi, kita turunkan, nah maka kita akan mendapatkan F kecil. F kecil ini FKP ya, fungsi kepekatan peluang. Sementara itu, kalau kita punya fungsi kepekatan peluang, itu kita integralkan, ya maka kita akan mendapatkan F besar. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, ada kalanya teman-teman nanti mengintegralkan, ada kalanya nanti menurunkan. Seperti itu. Jadi memang sangat kental nuansa kalkulusnya di sini. Jadi mohon dilihat lagi ya. Nah, kemudian ini definisi 1.16, fungsi sebaran dan kepekatan peluang marginal. Kalau marginal ini hanya 11 saja berarti ya. Oke, misalkan X dan Y adalah peubah acak kontinu yang menyebar bersama dengan fungsi sebaran bersama F, X, Y, dan fungsi kepekatan peluang bersama F kecil. Nah, jadi ingat ya, kalau fungsi sebaran atau fungsi distribusi ini, dia lambangnya F besar. Kalau FKP-nya itu F kecil. Nah, fungsi sebaran marginal dari peubah acak X dan Y itu berturut-turut adalah, jadi kalau F ini hanya X aja gitu ya, maka dia ini dia peluang X kurang dari sama dengan X ya, sama dengan F X ke tanggal. Kemudian FYY ini juga seperti ini, peluang Y kurang dari sama dengan Y kecil ya. Nah, kemudian fungsi kepekatan peluang marginal dari peubah acak X dan Y adalah berturut-turut seperti ini ya. Jadi kalau ini FXX ini dia PDY ya. Kemudian kalau ini FYY ini integral sesuatu ya, FKP bersamanya gitu ya, fungsi kepekatan peluang samanya ini diintegralkan terhadap X, ya dia kebalikan aja ya. Jadi kalau misalkan fungsi kepekatan peluang bersama F, X, Y itu diintegralkan terhadap Y, maka kita punya Fx X ya. Akan tapi kalau diintegralkan terhadap X, maka kita punya F, Y, Y. Baik, kemudian, nah ini maksud saya yang teman-teman pasti udah sering gini ya, fungsi sebaran bersyarat, ya, fungsi sebaran bersyarat dari X dengan syarat Y sama dengan Y ditulis seperti ini, jadi ada garis tegak, jadi Fx given Y gitu, atau diketahui Fx diketahui Y gitu ya. Ini ya, atau notasinya peluang X kurang dari sama dengan X kecil jika diketahui atau dengan syarat Y, ya peubah acak Y sama dengan nilainya Y kecil, diberikan oleh, nah silakan ini dihayati ya, ini pasti masuk dalam UTS kita ini. Saya kasih bintang nah, pasti masuk dalam UTS. Jadi F, fungsi sebaran bersyarat X dengan syarat Y, ya itu adalah integral sesuatu ya, sampai X, kemudian F, U, Y, kemudian F, Y, Y, D, U. Itu sembarang X sehingga, ini kan, ini penyebut ya, penyebut itu nggak boleh 0 ya. Jadi ini nggak boleh pakai sama dengan. Jadi besar dari saja. Besar dari 0. Ya. Oke. Akan nanti dihayati lagi ya. Nah, kemudian definisi 1.18, fungsi kepekatan peluang bersyarat dari X dengan syarat Y, ditulis seperti itu ya. Jadi ini maknanya teman-teman harus benar-benar teliti nanti pada saat pengerjaan soal ya. Jadi kalau fungsi kepekatan peluang itu F kecil gitu ya. F kecil. Nanti kalau fungsi sebaran atau fungsi distribusi F-nya besar.
Ini juga harus diingat ini ya. Ini mirip lah kayak kita belajar apa peluang apa ya, A diketahui B itu kan sering kan, dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah itu boleh teman-teman adaptasi dari situ ya. Jadi apa nih, f x dengan syarat y sama dengan f x, y ini kan maksudnya dia fungsi kepekatan bersama gitu ya, berarti x dan y maksudnya ini ya, dibagi dengan pokoknya yang bawahnya ini syaratnya. Nah syaratnya y, maka ini fungsi kepekatan peluang dari y ya untuk sembarang x, sehingga fy ya fungsi terhadap y kecil itu besar dari 0 ya, nggak boleh pakai sama dengan. Oke, lanjut 1.19 ya, nilai harapan bersyarat. Nilai harapan bersyarat atau ekspektasi ya, boleh teman-teman katakan ini ekspektasi dari x dengan syarat y, dituliskan x dengan syarat y sama dengan ini, maksudnya sudah ada suatu nilai gitu ya. Nah, ini diberikan oleh ini ya, nilai harapan bersyarat x dengan syarat y sama dengan y kecil adalah integral dari min hingga sampai hingga x ya, kemudian kita tulis seperti itu. Baik, ini ada teorema ya. Jadi kalau untuk pembaca x dan y, ini saya salah nulis ya, ini harusnya y besar. Karena kan perubahan acak ya, x dan y, maka berlaku nilai harapan x itu sama dengan nilai harapan dari nilai harapan x dengan syarat y. Coba nanti ini kita akan buktikan sama-sama ya di latihan. Jadi kita akan buktikan bahwa nilai harapan x sama dengan ini. Dengan kata lain, y adalah perubahan acak diskret ya, maka nilai harapan x itu adalah sigma dari nilai harapan x dengan syarat y dikalikan peluang y. Kalau dia kontinu, maka seperti ini juga, tapi dia integral. Nanti boleh, ini masuk dalam S juga ya. Saya membocorkan soal UTS. Jadi ini nanti kita disuruh membuktikan ini. Ada kalanya yang ditanya itu untuk perubahan acak diskret, ada kalanya yang ditanya untuk perubahan acak kontinu. Nah, kemudian ide penentuan nilai harapan lewat nilai harapan bersyarat dapat juga diterapkan untuk menentukan nilai peluang lewat peluang bersyarat. Misalkan, E adalah sembarang kejadian dan X adalah perubahan acak indikator dari E, yaitu X-nya 1 atau ya gitu ya, jika E terjadi, dan X sama dengan 0 jika E tidak terjadi. Dengan demikian, maka nilai harapan X sama dengan peluang E, dan untuk setiap perubahan acak, ini perubahan acak, perubahan acak Y, kita memiliki nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan peluang E dengan syarat Y. Sehingga berdasarkan teorema 1 diperoleh hasil berikut. Nah, ini dia ya, corollary 1.2. Nah, jadi misalkan E adalah sembarang kejadian dan Y adalah suatu perubahan acak diskret, maka jika Y adalah perubahan acak diskret, maka kita berhubungan dengan notasi sigma, ya perubahan acak. Atau peluang E itu adalah sigma dari peluang E diketahui Y sama dengan satu Y nilai tertentu ya, dikalikan peluang Y sama dengan Y. Kemudian untuk perubahan acak kontinu, maka kita berhubungan dengan integral seperti ini. Ya sama saja ya, tapi ini FKP-nya ya. Ini fungsi massa peluang. Oke. Nah, untuk latihannya ya mungkin kita lihat di papan tulis atau ini satu dulu ya. Silakan di mati dulu ya.